Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Murtadafi. Saya akan mengerjakan tugas ujian, yaitu jurnal konsep relung dan habitatnya. Jurnalnya kali ini judulnya Asosiasi dan Relung Mikrohabitat Gastropoda pada Ekosistem Mangrove di Pulau Sibu, Kecamatan Oba Utara, Kota Tidore, Kepulauan Provinsi Maluku Utara. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis asosiasi relung mikrohabitat gastropoda pada ekosistem hutan mangrove di Pulau Sibu, Kecamatan Oba Utara, Kota Tidore, Kepulauan Provinsi Maluku. Ekosistem mangrove merupakan suatu ekosistem peliharaan antara darat dan laut. Tumbuhan ini mampu tumbuh dan berkembang pada daerah pasang surut sesuai dengan toleransi terhadap salinitas, lama penanganan substrat, dan morfologi pantainya. Ekosistem hutan mangrove dengan sifatnya yang khas dan kompleks merupakan habitat bagi berbagai jenis hewan dari yang paling sederhana tingkat protozoa sampai ke yang tingkat paling tinggi, vertebrata. Sedang sebagai daerah peralihan antara laut dan darat, ekosistem mangrove mempunyai gradien sifat lingkungan yang tajam. Pasang surut air laut menyebabkan terjadinya sifat lingkungan yang tajam, perubahan beberapa faktor lingkungan yang besar, terutama suhu dan salinitas, karena hanya jenis-jenis fauna yang memiliki toleransi yang besar terhadap perubahan ekstrim faktor-faktor fisik itu dapat bertahan dan berkembang di hutan mangrove. Di dalam hutan mangrove dikenal ada dua kelompok hewan yang dominan baik dan dalam keanekaragaman jenis maupun jumlah individunya, yaitu moluska dan krustasea. Komunitas fauna hutan mangrove terdiri dari pencampuran antara dua kelompok, yaitu kelompok fauna daratan terestrial dan kelompok fauna perairan akuatik. Kelompok hewan laut yang dominan dalam hutan mangrove adalah moluska, beberapa jenis ikan yang khas, dan kepiting. Moluska diwakili oleh sejumlah siput, suatu kelompok umum yang hidup pada akar dan batang pohon bakau, dan lainnya pada lumpur di dasar akar, mencakup sejumlah pemakan detritus. Kelompok kedua dari moluska termasuk bivalva yang dominan dari bivalva adalah tiram. Mereka melekat pada akar-akar bakau. Relung ekologi habitat yang ditempati sebagai hasil adaptasi struktural yang dicapai lewat penyesuaian fisiologi dan pola tingkah laku khusus dalam memanfaatkan secara baik potensinya. Jadi relung ekologis adalah suatu kombinasi tertentu dari faktor fisik, mikrohabitat, dan hubungan biotik peranan yang dibutuhkan oleh suatu spesies untuk aktivitas kehidupannya dan kelangsungan eksistensinya dalam suatu komunitas. Berdasarkan penyebaran vertikal, fauna hutan mangrove memperlihatkan adanya relung ekologi berupa relung mikrohabitat setiap spesies. Contohnya, Littorina scrub adalah dominan di habitat mangrove yang menghadap laut terbuka, sedangkan Terebralia sulcate lebih menyukai daerah pedalaman hutan mangrove yang lebih dekat ke arah darat. Metode materi dan metode tempat dan waktu penelitian ini dilaksanakan pada ekosistem hutan mangrove di Pulau Seribu, Kecamatan Oba Utara, Kota Tidore, Kepulauan. Waktu pelaksanaan penelitian ini selama 5 bulan, yaitu dari Juli sampai November 2017. Prosedur penelitian diawali dengan menarik lintasan berdasarkan zonasi, yaitu internal bagian depan, zona internal bagian tengah, dan zona internal bagian belakang. Nah, kita masuk ke jurnal energi dan ekosistem. Judul jurnalnya Valuasi Ekosistem Terumbu Karang di Kawasan Konservasi Pulau Gili, Matra menggunakan analisis energi.
Permasalahan utama dalam penilaian ekosistem terumbu karang adalah memilih metode yang tepat untuk menggambarkan potensi ekologinya. Terumbu karang disebut sebagai ekosistem perairan laut tropis yang produktif dan dihuni oleh berbagai jenis biota laut. Selain berfungsi melindungi ekosistem pesisir dari gelombang dan arus laut, ekosistem terumbu karang menjadi tempat memijah mencari makan daerah asuhan bagi ikan ekonomis penting. Akan tetapi, ekosistem tersebut sangat rentan terhadap gangguan lingkungan sehingga kondisi semakin menurun akibat gangguan lokal berpadu dengan gangguan global. Sebagai kawasan segitiga terumbu karang dunia yang memiliki luas 1/5 terumbu karang dunia, Indonesia memiliki terumbu karang yang luas dengan keragaman hayati tertinggi tengah mengalami ancaman kerusakan. Beberapa upaya yang telah dilakukan untuk memperluas kawasan konservasi perairan laut. Pemantauan kondisi ekosistem terumbu karang yang bertujuan sebagai dasar kebijakan pengelolaan kawasan konservasi telah dilakukan secara berkala. Beberapa metode penelitian ekosistem terumbu karang telah diterapkan untuk mengetahui kondisi dan kesehatan terumbu karang. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, penilaian kondisi ekosistem terumbu karang dilakukan oleh penyelam scuba antara lain dengan menggunakan metode transek garis, transek sabuk, meneliti perolehan data, presentasi tumbuhan, substrat dasar, karang hidup, hingga data kelimpahan ikan terumbu karang. Materi dan metode. Penelitian ini dilaksanakan di kawasan Konservasi Nasional Pulau Gili, Matra, Desa Gili Indah, Kabupaten Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Indonesia pada bulan Maret sampai April 2022. Pemanfaatan dan subzona perikanan berkelanjutan karang, zona perikanan. Nah, kita lanjut ke ekosistem dan suksesi. Judulnya optimasi penggunaan waktu pembersihan untuk suksesi transplantasi karang Acropoda, Milopora dan perairan Malang, Rapat Bintan. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui pertumbuhan tingkat kelangsungan hidup dan mengetahui pengaruh frekuensi waktu pembersihan terhadap keberhasilan transplantasi karang. Metode transplantasi karang merupakan cara sederhana untuk memprediksi kondisi ekosistem terumbu karang yang berbagai kalangan dapat terlibat dalam mengusahakan dan melakukan rehabilitasi karang terhadap metode ini. Setiap tahap dapat dilaksanakan. Transplantasi karang merupakan faktor kunci dalam keberhasilan transplantasi karang. Salah satu permasalahan dalam kegiatan transplantasi terumbu karang yaitu pemilihan lokasi. Daerah yang dipilih untuk melakukan kegiatan transplantasi karang pada umumnya hanya mempertimbangkan kondisi fisika dan kimia perairan. Bahan dan metode atau materi dan metode. Penelitian dilaksanakan selama 6 bulan, mulai dari awal Maret sampai akhir Agustus 2018. Penelitian dimulai dari pemilihan lokasi, persiapan substrat transplantasi dan aklimatasi substrat, dan pengamatan pertumbuhan serta tingkat kelangsungan hidup. Pengambilan dan pertumbuhan karang transplantasi dilakukan selama 3 bulan atau 12 minggu yang dimulai sejak karang transplantasi. Lokasi penelitian di perairan Malang, Rapat Bintang, stasiun penelitian terletak pada koordinat tersebut. Prosedur penelitian. Rancangan penelitian transplantasi karang dilakukan dengan 4 perlakuan 5 pengulungan lokasi yang sama. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf.